Pernahkah kamu merasa seperti sedang dikejar sesuatu, padahal tidak ada yang benar-benar mengejarmu? Setiap hari kamu bangun tidur, tetapi bukan rasa syukur yang pertama kali muncul dalam pikiran. Justru yang datang adalah ketakutan. Takut saldo rekening yang semakin menipis. Takut dompet hanya berisi lembaran lusuh yang bahkan warnanya mulai pudar. Takut bahwa hidupmu tidak cukup kuat untuk bertahan hingga akhir bulan. Ini bukan sekadar masalah finansial. Ini adalah kondisi batin yang perlahan-lahan mengikis ketenanganmu. Ketika pikiran terus dihantui oleh kemungkinan gagal, maka hidup pun akan terasa seperti pelarian yang tidak kunjung selesai. Banyak orang berpikir mereka sedang lelah bekerja, padahal yang melelahkan bukan pekerjaannya, melainkan kecemasan yang selalu menempel dalam pikiran. Rasa takut tidak punya uang itu seperti hantu tak kasat mata yang menyedot energi. Ia membuatmu sulit tidur, sulit berpikir jernih, dan yang lebih parah, sulit untuk bersyukur. Bahkan ketika uang masih ada, kamu tetap merasa tidak aman. Ketakutan itu telah menjadi pengendali. Bukan logika yang mengambil keputusan, tetapi rasa panik yang terus berbisik. Bagaimana jika nanti aku benar-benar tidak punya apa-apa? Ketakutan akan kekurangan itu bukan hanya persoalan angka dalam rekening, tetapi soal vibrasi jiwa yang kacau. Kamu bisa bermeditasi selama berjam-jam, mendengarkan afirmasi positif setiap malam, membaca buku pengembangan diri setiap minggu, tetapi jika ketakutan itu tidak kamu selesaikan, semua energi baikmu seperti sinyal lemah di pegunungan, tidak nyambung, tidak tersambung pada sumber rezeki sejati. Ketika kamu hidup dalam kecemasan, maka kamu menanam benih kekurangan. Dan seperti hukum alam yang abadi, apa yang kamu tanam, itulah yang tumbuh. Maka jika kamu menanam rasa takut setiap hari, jangan heran jika yang tumbuh bukanlah kelimpahan, tetapi realitas yang sempit dan menyiksa. Maka sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya mengajak kamu untuk berkontribusi dalam perjalanan kesadaran ini. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa tinggalkan komentar agar saya tahu cerita dan perjalananmu. Karena di sini kita bukan hanya sekadar berbagi motivasi, tetapi membangun komunitas sadar yang saling menguatkan. Ingat, semesta memang tidak terlihat, tapi getarannya nyata. Dan hari ini kita akan membuka salah satu penghalang terbesar dalam aliran rezeki. Rasa takut tidak punya uang. Kita hidup di zaman yang penuh dengan paradoks. Di satu sisi, media sosial dipenuhi oleh orang-orang yang memamerkan kekayaan, mobil mewah, rumah bertingkat, dan liburan ke luar negeri. Tapi di sisi lain, semakin banyak orang yang diam-diam menangis di kamar karena stres, memikirkan cicilan, utang, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ironis, bukan? Dunia terlihat gemerlap di luar, namun banyak hati yang remuk di dalam. Dan ketika kamu mulai merasa rusak secara batin karena tekanan ekonomi, rezeki pun semakin menjauh. Bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena hukum semesta bekerja berdasarkan energi yang kamu pancarkan. Rasa takut adalah magnet, tapi magnet untuk hal-hal yang kamu takutkan. Semakin kamu takut tidak punya uang, semakin realitas itu menghampirimu, karena fokus emosionalmu menjadi makanan bagi realitas. Maka jika kamu ingin keluar dari kondisi ini, kamu tidak bisa hanya berharap punya lebih banyak uang. Kamu harus menyembuhkan vibrasimu, mengganti kecemasan dengan ketenangan. Bukan dengan pura-pura positif, tetapi dengan menyadari akar ketakutan itu, lalu melepaskannya secara perlahan. Itulah pekerjaan yang sesungguhnya, dan itulah yang akan kita kupas bersama dalam video ini. Banyak orang mengira bahwa mereka takut miskin karena memang tidak punya cukup uang. Padahal yang lebih sering terjadi adalah sebaliknya. Mereka merasa tidak punya cukup uang karena terus hidup dalam ketakutan akan kemiskinan. Ini bukan permainan kata-kata, ini adalah mekanisme batin yang membentuk realitas hidup seseorang. Ketika kamu menjalani hari-hari dengan dorongan panik, kamu tidak benar-benar mengambil keputusan yang bijak. Kamu mengambil kejarahan bukan karena itu cocok dengan jiwamu, tetapi karena takut tidak dapat yang lain. Kamu menjaga relasi yang menyakitkan bukan karena cinta, tetapi karena takut sendirian. Kamu menahan ide bisnis bukan karena belum waktunya, tetapi karena takut gagal. Dan akhirnya kamu hidup seperti orang yang menginjak gas sambil menginjak rem.
Tidak nabrak memang, tapi tidak sampai kemana-mana. Setiap langkah didorong oleh rasa khawatir, bukan oleh keyakinan. Padahal dalam hukum semesta, uang tidak datang kepada mereka yang paling bekerja keras, tetapi kepada mereka yang paling selaras. Dan ketakutan, sekali lagi, adalah penghalang besar untuk selaras dengan aliran rejeki. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana menyelaraskan kembali diri kita dengan rasa cukup. Bukan dengan pura-pura kuat, tetapi dengan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Sekarang tarik nafas sejenak dan jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar takut miskin? Ataukah sebenarnya kamu lebih takut terlihat miskin? Karena kadang yang lebih menyakitkan bukanlah saldo rekening yang sekarat, tapi rasa malu untuk mengaku bahwa kita sedang kesulitan. Dunia modern ini penuh tuntutan untuk selalu terlihat sukses. Maka bahkan ketika kamu sedang berjuang, kamu merasa harus tetap tersenyum, harus tetap kelihatan mampu, harus tetap tampil percaya diri meskipun batinmu retak dan dompetmu kosong. Maka rasa takut itu bukan hanya bersumber dari kekurangan, tetapi juga dari tekanan sosial yang mengharuskan kita menyembunyikan kenyataan. Ini bukan kondisi yang mudah. Dan saya tidak datang dengan janji palsu bahwa semuanya bisa berubah dalam semalam. Tapi saya hadir untuk menawarkan sebuah cermin, agar kamu bisa melihat rasa takutmu secara utuh. Bukan untuk dilawan, tapi untuk dipeluk. Karena rasa takut yang dilawan akan semakin kuat. Tapi rasa takut yang dipahami akan melemah dengan sendirinya. Maka mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Langkah demi langkah, dengan kesadaran dan keberanian. Karena ketika kamu bisa hidup tenang meski uang belum banyak, saat itulah hukum semesta mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Rasa takut menjadi miskin tidak muncul tiba-tiba. Ia bukan sekadar bayangan horor yang datang saat tanggal tua. Rasa itu tumbuh perlahan, masuk ke dalam pikiran, lalu diam di sana tanpa kita sadari. Sejak kecil, kita telah dibombardir oleh banyak sekali kalimat-kalimat yang membentuk keyakinan bawah sadar kita tentang uang dan kemiskinan. Mulai dari nasihat orang tua seperti, jangan boros, nanti kamu susah, atau kita ini bukan orang kaya, jadi jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tapi ternyata menjadi mantra yang meresap dalam sistem berpikir kita. Dan ketika kita dewasa, tanpa sadar kita hidup dalam ketakutan yang ditanam sejak kecil. Ketakutan itu akhirnya bukan cuma membatasi cara kita melihat uang, tapi juga membentuk seluruh keputusan hidup kita. Bahkan saat kita punya kesempatan untuk maju, rasa takut itu lebih dulu bicara. Ia membisikkan ribuan kemungkinan gagal, bahkan sebelum kita melangkah. Inilah akar dari kemiskinan yang sesungguhnya, keyakinan kolektif bahwa uang sulit didapat, bahwa hidup harus susah dulu, baru bisa tenang. Maka kita tumbuh menjadi orang dewasa yang hidup dalam vibrasi panik, bukan karena kita kurang pintar, tapi karena terlalu lama diajarkan bahwa dunia ini keras dan rezeki hanya untuk yang siap berperang. Ketika kamu hidup dalam keadaan tertekan, kamu bukan hanya kehilangan ketenangan, tetapi juga kehilangan arah, karena hidup yang dijalankan dengan dorongan rasa takut akan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak inginkan. Kamu bisa saja bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, menghabiskan waktu berjam-jam mencari uang, tapi tetap merasa hampa, karena kamu tidak bekerja dari tempat yang damai, tapi dari tempat yang panik. Itulah mengapa banyak orang yang meskipun pendapatannya meningkat, tetap merasa kekurangan. Bukan karena jumlah uangnya sedikit, tapi karena pikiran mereka tidak pernah merasa cukup. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat berbahaya, karena kamu tidak akan pernah merasa puas jika kamu menjalani hidup untuk melarikan diri dari ketakutan. Rasa takut itu seperti lubang hitam. Semakin kamu beri makan, semakin ia membesar. Maka satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka ini adalah dengan mengubah pusat penggerak hidupmu. Bukan lagi dari rasa takut miskin, tapi dari rasa percaya bahwa Tuhan Maha Cukup.
bahwa rezeki tidak hanya datang lewat uang, tetapi lewat kesehatan, ketenangan, relasi yang tulus, dan kemampuan berpikir jernih. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, maka perlahan vibrasimu berubah. Dan ketika vibrasi berubah, rezeki pun ikut mendekat. Kita seringkali merasa sedang kehabisan waktu. Setiap pagi kita bangun dengan rasa panik, takut tertinggal, takut tidak menghasilkan cukup, takut bahwa hari ini akan berlalu tanpa pencapaian berarti. Tapi coba tanya dirimu sendiri, siapa yang sebenarnya membuat semua deadline itu? Apakah benar hidup kita punya tenggat waktu seperti proyek kantor? Atau itu hanyalah tekanan sosial yang kita percaya sebagai kebenaran? Banyak orang merasa dikejar padahal tidak ada yang mengejar mereka. Mereka mengejar validasi, pengakuan, dan ilusi kebebasan finansial yang dibungkus kemewahan. Mereka lupa bahwa damai adalah tujuan hidup yang sesungguhnya. Uang memang penting, tapi ia hanya alat, bukan sumber nilai diri kita. Jika kamu membangun seluruh hidupmu di atas rasa takut miskin, maka uang tidak akan pernah cukup. Karena bukan uang yang kamu cari, tapi rasa aman yang belum kamu temukan. Dan rasa aman itu tidak bisa dibali. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa hidupmu dijaga oleh Tuhan, bahwa kamu tidak sendiri, dan bahwa segala sesuatu datang pada waktu yang tepat, bukan ketika kamu panik dan memaksa. Maka hari ini, berhentilah sebentar. Tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada hatimu, apakah aku hidup dari cinta dan kepercayaan, atau dari ketakutan yang diwariskan? Rasa takut akan kemiskinan bukan hanya membuatmu sulit bahagia, tetapi juga membuatmu sulit mengambil keputusan yang berani. Kamu jadi takut mencoba hal baru, takut keluar dari pekerjaan yang kamu benci, takut memulai usaha yang kamu yakini. Bahkan ketika peluang sudah ada di depan mata, kamu tetap ragu. Bukan karena peluang itu kurang baik, tapi karena kamu tidak percaya pada kemampuanmu sendiri. Ketika pikiranmu dikendalikan oleh ketakutan, maka semua kemungkinan akan terlihat beresiko. Kamu akan selalu membayangkan skenario terburuk. Kamu akan lebih fokus pada kemungkinan rugi daripada potensi berhasil. Akibatnya kamu hidup di zona aman yang sebenarnya tidak aman. Zona yang penuh kegelisahan, tapi kamu tidak tinggalkan karena takut. Padahal keberanian tidak lahir dari keyakinan bahwa semuanya akan berjalan sempurna. Keberanian lahir dari kesadaran bahwa walaupun hasil akhirnya belum pasti, kamu tetap pantas mencobanya. Karena hidup ini bukan soal menjamin hasil, tapi soal keberanian untuk bergerak. Dan keberanian itu hanya bisa lahir jika kamu mulai berdamai dengan ketakutanmu. Bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan menatapnya langsung dan berkata, aku tahu kamu ada, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Pernahkah kamu merasa seperti hidup hanya berputar di tempat? Kamu merasa sudah bekerja keras, sudah mencoba banyak hal, tapi hasilnya tetap saja sama. Rezeki seret, hidup stagnan, pikiran penuh beban. Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti bertanya, apa yang harus aku lakukan lagi? Dan mulai bertanya, apa yang harus aku lepaskan? Karena kadang bukan tindakan yang kurang, tapi beban batin yang terlalu berat. Salah satu beban terbesar itu adalah ketakutan akan kemiskinan. Ketika kamu menggenggam rasa takut terlalu erat, kamu tidak memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Kamu memaksakan skenario hidupmu sendiri dan menolak alur yang mungkin lebih baik. Kamu ingin kendali penuh karena kamu tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang cukup untukmu. Maka hidupmu menjadi seperti orang yang mendayung perahu melawan arus, lelah dan tidak sampai-sampai. Padahal jika kamu mau melepaskan sedikit rasa takut itu, kamu bisa mulai melihat bahwa banyak jalan terbuka. Tapi jalan itu hanya bisa kamu lihat jika pikiranmu tenang. Dan ketenangan tidak bisa datang dari kepanikan. Ia hanya bisa tumbuh jika kamu percaya bahwa kamu dijaga. Bahwa kamu tidak harus punya semuanya hari ini untuk bisa merasa cukup dan damai sekarang. Bahkan ketika peluang sudah ada di depan mata, kamu tetap ragu. Bukan karena peluang itu kurang baik, tapi karena kamu tidak percaya pada kemampuanmu sendiri.
Ketika pikiranmu dikendalikan oleh ketakutan, maka semua kemungkinan akan terlihat beresiko. Kamu akan selalu membayangkan skenario terburuk. Kamu akan lebih fokus pada kemungkinan rugi daripada potensi berhasil. Akibatnya kamu hidup di zona aman yang sebenarnya tidak aman. Zona yang penuh kegelisahan, tapi kamu tidak tinggalkan karena takut. Padahal keberanian tidak lahir dari keyakinan bahwa semuanya akan berjalan sempurna. Keberanian lahir dari kesadaran bahwa walaupun hasil akhirnya belum pasti, kamu tetap pantas mencobanya. Karena hidup ini bukan soal menjamin hasil, tapi soal keberanian untuk bergerak. Dan keberanian itu hanya bisa lahir jika kamu mulai berdamai dengan ketakutanmu, bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan menatapnya langsung dan berkata, "Aku tahu kamu ada, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi." Pernahkah kamu merasa seperti hidup hanya berputar di tempat? Kamu merasa sudah bekerja keras, sudah mencoba banyak hal, tapi hasilnya tetap saja sama. Rezeki seret, hidup stagnan, pikiran penuh beban. Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu berhenti bertanya, apa yang harus aku lakukan lagi? Dan mulai bertanya, apa yang harus aku lepaskan? Karena kadang bukan tindakan yang kurang, tapi beban batin yang terlalu berat. Salah satu beban terbesar itu adalah ketakutan akan kemiskinan. Ketika kamu menggenggam merasa takut terlalu erat, kamu tidak memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Kamu memaksakan skenario hidupmu sendiri dan menolak alur yang mungkin lebih baik. Kamu ingin kendali penuh karena kamu tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang cukup untukmu. Maka hidupmu menjadi seperti orang yang mendayung perahu melawan arus, lelah dan tidak sampai-sampai. Padahal jika kamu mau melepas sedikit rasa takut itu, kamu bisa mulai melihat bahwa banyak jalan terbuka. Tapi jalan itu hanya bisa kamu lihat jika pikiranmu tenang. Dan ketenangan tidak bisa datang dari kepanikan. Ia hanya bisa tumbuh jika kamu percaya bahwa kamu dijaga. Bahwa kamu tidak harus punya semuanya hari ini untuk bisa merasa cukup dan damai sekarang. Coba renungkan sejenak. Bagaimana hidup Anda selama ini? Apakah Anda merasa berada di jalur yang tepat, atau justru seperti berjalan tanpa arah? Banyak dari kita merasa hidup ini mengalir begitu saja. Bangun pagi, bekerja, lalu malamnya lelah dan tidur. Besoknya diulang lagi. Tanpa sadar, kita telah hidup di bawah kendali rutinitas, bukan di bawah kendali tujuan. Inilah mengapa konsep definiteness of purpose atau kejelasan tujuan sangat penting dalam ajaran Napoleon Hill. Ia berkata, hidup tanpa tujuan yang pasti adalah seperti kapal tanpa nahkoda, akan terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Anda tidak perlu tahu semua langkahnya sekarang, tapi Anda harus punya gambaran jelas. Apa yang ingin Anda capai? Kapan Anda ingin mencapainya? Untuk apa Anda mencapainya? Dan bagaimana Anda mulai melangkah hari ini? Saat Anda menulis tujuan Anda, lalu mengulangi setiap pagi dan malam dengan autosugesti, Anda sedang menciptakan arah hidup baru. Anda sedang menyambungkan pikiran dengan tindakan dan menyelaraskan keduanya dengan energi semesta. Ini bukan mimpi kosong, tapi desain takdir yang disengaja. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup tanpa tujuan, maka jangan biarkan hari-hari Anda berlalu tanpa arah. Ambil kendali itu kembali. Mulailah dari satu kalimat tujuan yang jelas dan biarkan kalimat itu menjadi kompas Anda. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa sukses adalah tentang keberuntungan atau koneksi. Tapi Napoleon Hill menunjukkan sebaliknya. Sukses adalah tentang kejelasan, keyakinan, dan tindakan yang berkelanjutan. Dan semuanya dimulai dari dalam pikiran. Pikiran adalah medan pertama tempat pertarungan terjadi. Jika Anda kalah di sana, Anda akan kalah di dunia nyata. Namun, jika Anda menang di sana, maka dunia akan mulai menyesuaikan diri. Inilah kenapa setiap orang sukses selalu menjaga cara berpikir mereka. Mereka membatasi informasi negatif, memilih teman yang membangun, dan yang paling penting, mereka berbicara pada diri sendiri dengan penuh semangat. Autosugesti bukan hanya pengulangan kata-kata. Ini adalah pernyataan iman terhadap masa depan yang belum terlihat. Anda harus bisa berkata, saya layak sukses, saya layak hidup bahagia, saya layak menjadi pribadi yang memberi manfaat. Dan Anda harus mengatakan itu bukan hanya di depan orang lain, tapi saat sendirian.
Karena musuh terberat bukanlah orang luar, melainkan suara kecil di dalam diri yang selalu meragukan. Maka latihlah pikiran Anda sebagaimana atlet melatih tubuhnya. Jangan biarkan suara negatif mengambil alih. Ulangi kalimat sukses Anda setiap hari dengan penuh perasaan. Karena setiap kata yang Anda ulang akan menjadi fondasi realita Anda. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Bahkan dalam Al-Quran, Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Ini bukan sekedar konsep teologis, tapi juga pesan bahwa kata-kata adalah alat penciptaan. Maka tidak heran jika banyak ulama dan motivator muslim menyarankan untuk menjaga lisan dan memperbanyak dzikir. Autosugesti, jika dipahami dengan baik, sebenarnya sejalan dengan konsep dzikir dan doa. Bedanya, autosugesti lebih terstruktur untuk membentuk mindset, sedangkan dzikir membentuk kesadaran spiritual. Keduanya bisa berjalan beriringan. Ketika Anda mengucapkan, "Saya diberkati, rizki saya datang tanpa henti, Tuhan mencintai saya," maka Anda sedang berzikir dalam bentuk lain, sebuah afirmasi iman. Jangan remehkan kekuatan ini. Bahkan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat, kekuatan kata sering menjadi awal perubahan besar. Maka dalam hidup Anda, tanamkan autosugesti sebagai bagian dari rutinitas spiritual harian. Ucapkan sebelum sholat, ucapkan setelah berdoa, ucapkan saat hati sedang lemah. Jadikan ia bagian dari ibadah Anda. Karena setiap kata positif yang Anda ucapkan dengan niat tulus dan hati yang ikhlas adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan, bahwa Anda percaya hidup ini bisa lebih baik dan Anda siap menjalaninya dengan penuh harapan. Ada satu momen yang sangat penting untuk praktek autosugesti, yaitu sesaat sebelum tidur. Saat tubuh mulai rileks dan pikiran mulai masuk ke gelombang alfa dan theta, itulah waktu terbaik untuk menyentuh pikiran bawah sadar. Inilah waktu ketika kalimat-kalimat yang Anda ucapkan akan masuk lebih dalam dan menetap lebih lama. Maka manfaatkan waktu sakral ini. Sebelum tidur, ambil waktu 5 menit saja. Duduk dengan tenang, ucapkan autosugesti Anda perlahan, bisa dalam hati atau dengan suara lembut. Rasakan setiap katanya. Bayangkan seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, jika tujuan Anda adalah kebebasan finansial, ucapkan, "Saya bebas secara finansial. Saya memiliki cukup uang untuk membantu orang lain dan hidup damai. Saya bersyukur atas rizki yang terus mengalir." Rasakan emosinya. Jangan hanya ucapkan seperti robot. Autosugesti yang efektif adalah yang disertai perasaan. Karena pikiran bawah sadar tidak paham logika, ia paham emosi. Maka tanamkan emosi positif ke dalam kalimat Anda. Saat Anda tidur, pikiran bawah sadar akan bekerja menyelaraskan energi, membuka ide, dan menarik peluang. Banyak orang yang terbangun dengan inspirasi setelah rutin melakukan ini. Maka jangan sia-siakan waktu menjelang tidur. Jadikan itu waktu suci untuk menanamkan takdir baru dalam hidup Anda. Tuhan mendengar bukan hanya doa, tapi juga keyakinan dalam hati. Salah satu hal yang penting yang perlu Anda pahami bahwa autosugesti bukanlah solusi instan. Ini bukan trik sulap. Ini adalah proses transformasi. Sama seperti menanam pohon, Anda tidak bisa menanam hari ini dan berharap panen besok. Butuh waktu, butuh perawatan, butuh kesabaran. Tapi bedanya, benih yang Anda tanam adalah keyakinan. Dan keyakinan adalah akar dari segala tindakan. Orang yang yakin bahwa dirinya mampu akan bertindak dengan semangat dan tanpa ragu. Sebaliknya, orang yang ragu meskipun punya peluang besar tetap tidak akan bergerak. Maka yang harus Anda rawat setiap hari adalah keyakinan itu. Ucapkan autosugesti Anda tidak hanya di pagi hari dan malam hari, tapi di tengah hari, saat Anda merasa lelah, saat Anda merasa gagal. Karena saat itulah autosugesti bekerja paling kuat. Ketika Anda mengucapkan, "Saya tetap semangat, saya akan berhasil," di tengah kegagalan, maka Anda sedang menunjukkan kepada Tuhan dan kepada semesta bahwa Anda tidak menyerah, dan semesta akan merespon itu. Karena seperti kata Napoleon Hill, semesta merespon bukan pada keinginan Anda, tapi pada vibrasi hidup Anda. Dan vibrasi itu ditentukan oleh pikiran dan emosi yang dominan dalam diri Anda. Maka buat autosugesti sebagai alat untuk menjaga vibrasi tinggi setiap saat, agar langkah Anda tidak pernah kehilangan arah. Satu kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang saat menerapkan autosugesti adalah mereka hanya mengucapkannya tanpa merasakannya. Mereka hanya membaca teks itu seperti membaca teks biasa, tanpa ada getaran, tanpa ada emosi yang menyertainya.
Padahal, seperti yang diajarkan Napoleon Hill, kekuatan autosugesti terletak bukan pada teksnya, tapi pada perasaan yang Anda ciptakan saat mengucapkannya. Pikiran bawah sadar bekerja bukan melalui logika, tetapi melalui emosi. Maka saat Anda mengulang kalimat seperti, "Saya hidup dalam kelimpahan, saya pantas mendapatkan kehidupan yang penuh berkah." Jangan hanya ucapkan dengan lidah, rasakan bahwa itu nyata. Bayangkan bagaimana rasanya saat Anda benar-benar hidup dalam kelimpahan itu. Biarkan tubuh Anda merespon, detak jantung Anda berubah, mata Anda berbinar. Itulah energi yang dikirimkan ke alam bawah sadar, dan itulah yang akan menggerakkan alam semesta. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk berdoa dengan penuh keyakinan, bukan dengan ragu-ragu. Maka, anggaplah autosugesti sebagai doa yang terstruktur, doa yang diprogram untuk mengubah mindset. Jangan takut terlihat aneh. Orang besar memang sering terlihat aneh di awal, tapi mereka tahu arah hidup mereka. Mereka tidak mengucapkan kalimat kosong. Mereka sedang menulis ulang takdir dengan keyakinan. Ketika kamu mulai melepaskan tekanan untuk selalu cepat sukses, kamu akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menang lebih dulu, tetapi tentang mengerti lebih dalam. Banyak orang terlihat berhasil dari luar, tapi jiwanya rapuh. Mereka punya uang, tapi tidak punya ketenangan. Mereka punya jabatan, tapi hatinya kosong. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka membangun segalanya dari rasa takut. Takut tidak dianggap, takut terlihat gagal, takut dibilang tidak berguna. Padahal kalau kamu hidup hanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kamu bisa, maka kamu sedang menukar jiwamu dengan pengakuan semu. Dan itu harga yang terlalu mahal. Maka hari ini izinkan dirimu untuk bernapas lega. Kamu tidak harus selalu terlihat tangguh, tidak harus selalu punya semua jawabannya. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang belajar. Dan dalam proses belajar itu, kamu juga pantas merasa damai. Ketika kamu mulai jujur dengan kondisi batinmu, semesta akan membuka jalan. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, peluang yang tepat, bahkan perasaan yang selama ini kamu cari. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kamu berhenti hidup dalam tekanan rasa takut dan mulai menanam keyakinan yang baru, bahwa kamu cukup dan kamu sedang dijaga. Rasa takut memang tidak bisa hilang sepenuhnya. Ia akan selalu ada sebagai bagian dari sisi manusiawi kita, tapi ia tidak harus menjadi pengendali utama dalam hidup. Kamu bisa belajar untuk meletakkan rasa takut itu di tempat yang tepat. Ibarat perjalanan jauh dengan mobil, rasa takut adalah penumpang, bukan supir. Ia boleh ikut, tapi tidak boleh menyetir. Karena jika yang menyetir adalah rasa takut, kamu akan selalu memilih jalan yang aman, walaupun itu bukan jalan yang kamu inginkan. Kamu akan selalu belok menghindar, padahal hatimu ingin lurus. Maka latihan pertama yang harus kamu lakukan bukan mengusir ketakutan, tapi menyadari keberadaannya, lalu meletakkannya dengan benar. Dan ini butuh keberanian. Keberanian untuk jujur bahwa kamu takut, tapi juga keberanian untuk berkata, "Meskipun aku takut, aku tetap melangkah." Inilah kekuatan sejati, bukan tidak punya rasa takut, tapi tidak dikendalikan olehnya. Dan saat kamu mulai melangkah dengan kesadaran ini, kamu akan merasakan keajaiban. Energi hidupmu berubah, kamu tidak lagi terpenjara oleh kecemasan. Kamu mulai melihat peluang, bukan ancaman. Kamu mulai merasa damai bahkan dalam proses yang belum selesai. Inilah vibrasi yang menarik rezeki sejati, tenang dalam ketidakpastian, dan yakin dalam doa yang terus dilangitkan. Banyak orang merasa sudah mencoba segalanya, tapi rezeki tetap seret. Sudah ikut pelatihan ini itu, belajar bisnis, memperluas jaringan, bahkan ikut program motivasi. Tapi tetap saja hidup terasa berat. Kalau kamu salah satunya, maka coba tanyakan ini dalam dirimu. Apakah aku benar-benar percaya bahwa aku layak menerima rezeki? Karena seringkali penyebab rezeki mampet bukan karena kurang usaha, tapi karena kamu tidak benar-benar merasa layak untuk diberi. Mungkin kamu merasa tidak cukup baik, merasa gagal, atau merasa kotor karena kesalahan masa lalu. Dan perasaan inilah yang menjadi penghalang tersembunyi. Alam bawah sadarmu bekerja sesuai dengan keyakinan terdalam. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak layak, maka alam semesta pun akan menyesuaikan. Bukan karena Tuhan pelit, tapi karena kamu belum membuka pintunya dari dalam. Maka hari ini, maafkan dirimu, maafkan masa lalumu, dan izinkan dirimu untuk percaya bahwa kamu layak hidup tenang, layak mendapatkan rezeki,
layak merasakan kebahagiaan tanpa harus membayar dengan penderitaan terus-menerus. Latih pikiranmu untuk berkata dengan jujur, "Aku layak diberi. Aku cukup. Aku berharga." Ini bukan mantra ajaib, tapi pernyataan yang bisa menanamkan vibrasi baru. Dan dengan vibrasi baru itu, rezeki akan mulai bergerak ke arahmu. Dalam kehidupan modern ini, kita sering dikepung oleh tekanan yang tidak terlihat. Sosial media menjadi panggung kompetisi tak berujung. Kita melihat orang lain beli rumah, kita ikut merasa ketinggalan. Teman upload jalan-jalan, kita ikut merasa gagal. Padahal kita tidak tahu cerita lengkap di balik itu semua. Kita hanya melihat hasil, tanpa tahu proses dan luka yang mungkin mereka lewati. Tapi tetap saja, kita merasa kalah. Dan dari situlah muncul tekanan batin yang perlahan-lahan menumbuhkan rasa takut. Takut jadi yang paling akhir, takut tidak terlihat sukses, takut tidak dianggap. Padahal hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran, kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu mulai fokus pada perjalananmu sendiri. Dan saat itu, kamu mulai bisa tenang. Ketenangan inilah yang membuka pintu rezeki. Bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu selaras dengan dirimu sendiri. Maka setiap kali kamu merasa tertinggal, berhentilah sejenak. Tanyakan pada hatimu, apakah aku benar-benar gagal atau hanya sedang tertipu oleh ilusi kecepatan? Karena dalam perjalanan spiritual dan rezeki, yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu mengerti. Kita sering mengira bahwa ketenangan datang setelah semua masalah selesai. Setelah hutang lunas, tabungan cukup, rumah terbeli. Tapi kenyataannya justru banyak orang yang sudah memiliki semua itu, tapi tetap merasa gelisah. Mengapa? Karena ketenangan bukan hasil dari situasi luar, tapi hasil dari keadaan dalam. Kamu tidak akan pernah benar-benar tenang jika terus menunggu semuanya perfect. Karena hidup tidak pernah benar-benar tanpa masalah. Akan selalu ada tantangan, kebutuhan, dan ketidakpastian. Maka jika kamu ingin tenang, kamu harus belajar menciptakan ketenangan dari dalam dirimu. Bukan menunggu, tapi melatih. Dan ini bisa dimulai dari hal sederhana. Berhenti mengaitkan nilai dirimu dengan jumlah uang di rekening. Kamu tetap berharga, bahkan ketika saldo kamu nol. Kamu tetap pantas dihargai, bahkan ketika kamu sedang berjuang. Karena Tuhan tidak menilai dari hasil, tapi dari proses. Dan ketika kamu hidup dari tempat yang tenang, kamu akan punya energi lebih untuk bergerak. Kamu tidak lagi dikuasai ulah panik, tapi digerakkan oleh kejelasan. Ini adalah vibrasi yang berbeda, dan semesta hanya merespons vibrasi. Maka jika kamu ingin rezeki datang dengan lebih mudah, mulailah dari menciptakan ketenangan dalam batinmu. Itulah fondasi sejati dari keberlimpahan. Ada kalanya kita harus menengok ke masa lalu untuk memahami kenapa hari ini terasa berat. Mungkin kita dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekurangan, baik secara ekonomi maupun emosional. Mungkin kita pernah mendengar orang tua bertengkar karena uang, atau mengalami sendiri masa kecil yang serba terbatas. Dan semua itu membekas, membentuk cara kita memandang uang, hidup, dan keberhasilan. Ketika luka masa lalu tidak disadari, ia akan muncul dalam bentuk rasa takut yang samar, takut kekurangan, takut ditolak, takut mengulang luka yang sama. Dan tanpa sadar, kita menjalani hidup bukan untuk tumbuh, tapi untuk menghindari rasa sakit yang pernah ada. Maka jika hari ini kamu merasa mudah panik, mudah stres, atau cepat lelah hanya karena masalah uang, jangan buru-buru menyalahkan diri. Mungkin kamu sedang membawa luka lama yang belum sembuh. Dan itu manusiawi. Yang penting, bukan seberapa sempurna masa lalumu, tapi seberapa sadar kamu dalam menghadapinya hari ini. Mulailah dengan memaafkan masa lalu. Maafkan orang tuamu. Maafkan dirimu yang dulu dan peluk dirimu yang hari ini sedang belajar bertahan. Karena rezeki tidak hanya datang pada mereka yang kuat, tapi juga kepada mereka yang mau jujur, sembuh, dan membuka hati untuk vibrasi baru yang lebih sehat. Dalam tradisi kepercayaan spiritual, banyak disebut bahwa hidup manusia diatur oleh vibrasi. Semakin damai getaran batinmu, semakin mudah kebaikan menghampiri. Sebaliknya,
semakin kacau getaranmu, semakin sering kamu menarik hal-hal yang juga kacau. Ini bukan sekedar teori, ini bisa dirasakan dalam keseharian. Coba ingat, ketika kamu sedang marah atau takut, pasti ada saja kejadian buruk yang mengikuti. Tapi saat kamu damai, tenang, dan bersyukur, semuanya terasa lancar, bahkan dalam hal-hal kecil. Maka jika kamu ingin mengubah nasib, kamu tidak bisa hanya mengubah tindakan luarmu, kamu harus mengubah getaran batinmu. Dan itu dimulai dari satu hal penting, berdamai dengan rasa takut. Jangan lagi menganggap rasa takut miskin sebagai musuh. Anggap ia sebagai sinyal bahwa kamu sedang butuh koneksi dengan kekuatan yang lebih besar. Sebuah sinyal untuk kembali menyatu dengan ketenangan yang berasal dari kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan itu cukup, bahwa hidupmu tidak akan jatuh tanpa alasan, dan bahwa setiap kekurangan bukan kutukan, tapi pintu menuju pelajaran baru. Latih dirimu untuk hadir penuh saat merasa takut. Jangan lari, hadapi dengan kesadaran. Karena dalam kesadaran itu, kamu akan menemukan bahwa rasa takut bisa dilewati. Dan setelah rasa takut dilewati, vibrasimu akan naik dengan sendirinya. Ada kalimat bijak dari seorang guru spiritual yang mengatakan, apapun yang kamu tanam dengan emosi akan tumbuh. Maka jika kamu menanam rasa syukur, yang tumbuh adalah kelimpahan. Tapi jika kamu menanam rasa takut, yang tumbuh adalah kekurangan. Ini bukan hanya berlaku dalam spiritualitas, tapi juga dalam psikologi modern. Pikiran kita seperti ladang, dan emosi kita adalah air yang menyiram benih. Jika setiap hari kamu berpikir, aku tidak cukup, atau aku takut bangkrut, maka otakmu akan membentuk pola yang menguatkan keyakinan itu. Kamu akan lebih peka terhadap ancaman, lebih mudah panik, dan lebih sering mengambil keputusan berdasarkan ketakutan. Tapi jika kamu mulai mengganti isi pikiranmu, maka hasilnya juga berubah. Mulailah dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Katakan dalam hati setiap pagi, aku tenang, aku cukup, aku percaya. Kalimat ini bukan sekedar afirmasi, tapi cara untuk membangun getaran baru dalam dirimu. Dan jika kamu konsisten, semerta akan merespon. Rezeki tidak selalu datang lewat uang, kadang lewat ide, lewat orang baik, lewat pintu yang tiba-tiba terbuka. Tapi semua itu hanya bisa kamu lihat jika pikiranmu tenang. Dan ketenangan hanya bisa tumbuh jika kamu tidak lagi menanam ketakutan setiap hari. Dalam setiap agama, selalu ada konsep tentang ketenangan batin sebagai dasar dari keberkahan. Dalam Islam, kita mengenal konsep tawakal, yaitu pasrah setelah ikhtiar. Dalam Kristen ada istilah faith over fear. Dalam Buddha, kita diajarkan untuk hadir sepenuhnya dan melepaskan keterikatan. Sebuah ajaran ini sebenarnya satu suara, bahwa hidup menjadi lebih ringan jika dijalani dengan rasa percaya, bukan rasa takut. Maka jika hari ini kamu masih hidup dalam tekanan ekonomi, jangan langsung berpikir bahwa hidupmu gagal. Bisa jadi ini adalah fase pembelajaran yang akan menguatkan jiwamu. Tapi pastikan kamu tidak hanya fokus pada perbaikan luar. Perhatikan juga perbaikan dalam. Jangan hanya menambah pemasukan, tapi juga kurangi kepanikan. Jangan hanya kerja lebih keras, tapi juga latih diri untuk lebih ikhlas. Karena rezeki tidak hanya datang dari kerja, tapi juga dari vibrasi batin yang stabil. Dan stabilitas itu datang dari spiritualitas yang matang. Maka kembalilah pada Tuhan bukan sebagai jalan terakhir, tapi sebagai jalan utama. Minta petunjuknya untuk tenang, bahkan saat kamu belum tahu harus bagaimana. Karena dalam ketenangan itulah ide baru muncul, keberanian tumbuh, dan rezeki mulai bergerak ke arahmu dengan lebih jelas dan lebih mudah. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan finansial hanya bisa dicapai dengan bekerja keras siang malam. Tapi faktanya ada banyak orang yang kerja keras seumur hidup, tapi tidak pernah benar-benar merasa bebas. Bukan karena kurang pintar atau malas, tapi karena arah hidupnya selalu dikendalikan oleh rasa takut. Takut tidak punya uang, takut dibilang gagal, takut terlihat miskin, dan rasa takut ini seperti tali tak terlihat yang membelenggu langkahmu. Maka jika kamu benar-benar ingin bebas secara finansial dan batin, kamu harus berani melepaskan ikatan itu. Lepaskan bukan berarti menyerah,
tapi berhenti membiarkan rasa takut menentukan arah. Gantikan rasa takut itu dengan visi, dengan tujuan yang datang dari dalam, bukan dari tekanan luar. Dan untuk itu, kamu butuh ruang batin yang tenang. Ruang untuk berpikir jernih, untuk mendengar suara hati, dan untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Karena ketika kamu sudah terhubung dengannya, kamu akan sadar bahwa rezeki itu bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu percaya. Percaya bahwa kamu dijaga, percaya bahwa kamu layak diberi, percaya bahwa hidup ini tidak akan menjatuhkanmu tanpa juga memberi kamu kekuatan untuk bangkit. Inilah vibrasi sejati dari kelimpahan. Dan dari sini, perjalanan finansialmu baru akan benar-benar dimulai. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kali uang datang, ia seperti cepat pergi? Kamu sudah punya penghasilan, tapi entah bagaimana selalu saja kurang. Tagihan mendadak muncul, kebutuhan tak terduga datang silih berganti. Akhirnya, kamu hidup dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran berikutnya. Jika ini yang kamu alami, bisa jadi bukan soal besarnya rezeki yang kamu terima, tapi bagaimana energi batinmu mengelolanya. Energi rasa takut membuat uang datang hanya untuk pergi, karena uang tidak tinggal lama di tempat yang vibrasinya rendah. Uang menyuplai kestabilan, ketenangan, dan rasa syukur. Maka mulai hari ini, ubahlah relasi batinmu dengan uang. Jangan perlakukan uang sebagai musuh yang harus dikejar mati-matian atau makhluk yang selalu kabur. Perlakukan uang sebagai sahabat, hadir dengan rasa hormat, diterima dengan syukur, dilepas dengan bijak. Latih dirimu untuk mengatakan, "Aku cukup. Aku percaya uang datang dan tinggal dengan damai." Kata-kata ini, jika diulang dengan kesadaran penuh, akan membentuk medan energi baru. Dan dari medan energi inilah, aliran rezeki akan lebih mudah masuk dan mengalir. Ingat, rezeki bukan hanya soal angka. Ia adalah cerminan dari kedamaian batin. Ketika batinmu tenang dan bersyukur, uang akan menemukan jalannya untuk kembali padamu. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Banyak orang rajin sedekah, rajin berbagi, tapi tetap merasa kekurangan. Kenapa bisa begitu? Karena niat di balik pemberian mereka masih terikat pada rasa takut. Mereka memberi bukan karena yakin akan diganti, tapi karena khawatir kalau tidak memberi akan terkena karma buruk. Atau mereka berharap sedekah bisa menyogok semesta agar rezekinya lancar. Padahal semesta tidak bisa dibohongi, energi tidak pernah bisa ditipu. Maka jika kamu ingin sedekahmu menjadi magnet rezeki, mulailah dari niat yang bersih. Beri karena kamu ingin mengalirkan kebaikan, bukan karena takut miskin. Beri karena kamu tahu, semua yang kamu punya hanyalah titipan, bukan milik mutlak. Dan ketika kamu memberi dengan getaran ini, rezekimu akan kembali bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga perlindungan, ketenangan, dan keberkahan yang tidak terduga. Jangan ukur hasilnya dari angka. Ukur dari kedamaian yang kamu rasakan setelah memberi, karena itu tanda bahwa rezekimu sudah mulai berubah bentuk. Ingatlah, memberi adalah ekspresi vibrasi tinggi. Ia mengangkat energimu, memperluas ruang batinmu, dan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Maka jangan pernah takut miskin karena memberi. Yang membuat miskin adalah rasa takut, bukan pemberian. Dan yang membuat kaya adalah keikhlasan, bukan jumlah. Kita sering merasa bahwa kita harus terus berlari untuk mengejar kehidupan yang ideal. Tapi tanpa sadar, kita justru kehilangan kehidupan itu sendiri. Kita bekerja terlalu keras, lupa menikmati waktu bersama keluarga. Kita sibuk mencari uang, tapi kehilangan tidur yang nyenyak. Kita mengejar angka, tapi kehilangan makna. Dan ketika semua itu terjadi, kita mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Inilah saatnya kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari. Menyadari bahwa hidup bukan soal seberapa banyak kamu kumpulkan, tapi seberapa dalam kamu jalani. Hidup bukan tentang memuaskan standar orang lain, tapi tentang mengenali apa yang benar-benar penting untuk jiwamu. Maka tanyakan pada dirimu, apakah yang kamu kejar hari ini benar-benar membawa kedamaian, atau justru membuatmu menjauh dari dirimu sendiri? Jika jawabannya membuatmu gelisah, maka saatnya mengubah arah. Hidup yang selaras bukan berarti tidak punya ambisi, tapi ambisinya lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Ambisi yang disertai ketenangan, bukan panik.
Ambisi yang mengakar pada keyakinan bahwa rezeki akan datang ketika kamu hidup dengan jujur dan selaras. Dan dari sinilah vibrasi barumu akan terbentuk. Vibrasi yang tidak hanya menarik uang, tapi juga membawa ketenangan sejati. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti berputar di tempat? Sudah mencoba berbagai usaha, sudah berdoa, sudah bersedekah, tapi tetap saja rasanya jalan belum terbuka. Jika ini yang terjadi, mungkin saatnya kamu menengok ke dalam, bukan keluar. Karena kadang bukan jalan yang tertutup, tapi hatimu yang belum siap terbuka. Kita sering memohon perubahan hidup, tapi masih memeluk ketakutan lama. Kita ingin rezeki besar, tapi masih menyimpan trauma masa lalu. Kita ingin pintu baru, tapi masih berdiri di ambang pintu lama dengan rasa marah, kecewa, atau dendam. Padahal rezeki bukan hanya perkara materi, ia adalah aliran energi yang membutuhkan ruang bersih untuk masuk. Maka bersihkanlah ruang hatimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Maafkan dirimu yang dulu pernah salah langkah. Maafkan dunia yang belum sesuai harapanmu. Karena ketika kamu memaafkan, kamu sedang membuka kunci. Dan kunci itu akan membuka pintu-pintu yang selama ini kamu ketuk dengan sia-sia. Tidak ada energi yang lebih kuat daripada keikhlasan. Ia bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menarik keberlimpahan. Maka hari ini beranilah membuka ruang itu. Tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri. Karena rezeki sejati hanya datang pada hati yang bersih dan berani mulai lagi. Sebagian dari kita mengira bahwa rezeki hanya akan datang jika kita menjadi versi diri yang sempurna. Harus rajin, produktif, ceria, positif terus. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu seindah itu. Ada hari di mana kamu malas, gagal fokus, marah atau kecewa. Dan itu semua bagian dari proses menjadi manusia. Jika kamu menunggu untuk selalu baik-baik saja baru bisa menerima rezeki, maka kamu sedang menciptakan batas yang tidak perlu. Rezeki tidak hanya datang pada mereka yang selalu ceria. Ia juga datang pada mereka yang jujur dalam luka, yang tetap melangkah walau sedang hancur, yang tetap percaya walau hatinya lelah. Maka jangan pikir kamu harus sembuh total dulu untuk mulai membuka pintu rezeki. Kadang justru dalam proses sembuh itulah pintu itu mulai terbuka. Rezeki menyukai kejujuran, dan jujur adalah vibrasi yang tinggi. Jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, tapi kamu tetap hadir, tetap mencoba, tetap berdoa. Dan dari kejujuran itu, semesta akan menghargai. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, situasi yang mendukung, bahkan keajaiban yang datang tanpa diminta. Karena yang dilihat bukan topengmu, tapi hatimu. Dan selama hatimu tetap mau percaya, rezeki akan tetap bergerak ke arahmu. Kadang yang menghalangi rezeki bukan karena kamu malas, tapi karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu terus merasa tidak cukup, selalu menyalahkan diri, membandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Tanpa sadar, kamu sedang merusak vibrasi batinmu sendiri. Karena energi menyalahkan diri itu membuatmu lelah, merasa kecil, dan sulit bersyukur. Padahal, rasa syukur adalah kunci dari vibrasi keberlimpahan. Jika kamu terus melihat dirimu sebagai kekurangan, bagaimana kamu bisa percaya bahwa kamu pantas menerima kelimpahan? Maka mulailah hari ini dengan satu perubahan kecil. Perlakukan dirimu dengan lebih lembut. Maafkan dirimu karena belum secepat yang lain. Peluk dirimu karena sudah sejauh ini bertahan. Ucapkan dalam hati, aku sedang belajar, aku sedang tumbuh, dan itu sudah cukup. Ketika kamu mulai menyayangi dirimu sendiri, kamu akan merasakan ruang batinmu meluas. Dan dari ruang itu, rezeki akan masuk dengan lebih leluasa. Tidak harus besar dulu. Mungkin berupa ketenangan atau perasaan ringan setelah lama gelisah. Tapi dari titik itu, rezeki lain akan mengikuti. Karena semesta mencintai mereka yang sudah mulai mencintai dirinya sendiri. Dan tidak ada magnet yang lebih kuat dari seseorang yang berdamai dengan dirinya, lalu tetap melangkah dengan penuh harap. Dalam kehidupan yang terus berubah ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan bukan prediksi ekonomi atau tren bisnis, tetapi kestabilan batin. Dunia luar akan selalu fluktuatif. Harga naik, kebutuhan bertambah, teknologi berubah.
Tapi jika batinmu stabil, kamu bisa menyesuaikan tanpa kehilangan arah. Dan kestabilan itu bukan berasal dari buku motivasi atau seminar kesuksesan, tapi dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jika kamu merasa rezekimu belum lancar, bukan berarti kamu belum cukup berusaha. Mungkin kamu hanya belum cukup percaya. Percaya bahwa kamu dijaga, bahwa setiap langkahmu diperhatikan, bahwa setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Ketika kamu menguatkan hubunganmu dengan Tuhan, bukan hanya rezeki yang berubah, tapi juga cara kamu melihat dunia. Kamu tidak lagi panik saat saldo menipis. Kamu tidak lagi marah saat klien batal. Karena kamu tahu ada rencana yang lebih besar sedang bekerja. Kamu mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang rasa tenang dalam perjalanan. Dan dari ketenangan itu, tindakanmu akan lebih efektif, lebih jernih, lebih kuat. Maka jangan hanya kejar rezeki, kejar kedekatan dengan Tuhan. Karena dari sanalah semua pintu yang kamu tahu dan yang tidak kamu sangka akan terbuka dengan sendirinya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tapi seringkali kita tidak sabar. Kita melihat teman sebaya sudah sukses, sudah punya bisnis, rumah, kendaraan, sementara kita masih di titik awal. Lalu kita mulai merasa tertinggal, tidak berguna, bahkan tidak layak. Padahal hidup bukan lomba. Tidak ada pemenang dalam perlombaan ilusi. Yang ada hanya siapa yang paling sadar akan perjalanannya sendiri. Maka berhentilah mengukur hidupmu dengan timeline orang lain. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Ingatlah, pohon yang paling kuat butuh waktu lama untuk tumbuh. Akar mereka menembus tanah dalam, mencari air yang paling sejati. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi di dalam dirimu sedang tumbuh sesuatu yang tidak semua orang punya. Kekuatan batin. Dan kekuatan batin ini yang akan menopangmu saat badai datang. Saat yang lain goyah karena fondasinya rapuh, kamu akan tetap berdiri karena telah tumbuh dalam diam. Maka percaya pada waktumu. Percaya bahwa tidak ada keterlambatan dalam rencana Tuhan. Selama kamu terus berjalan, terus memperbaiki batin dan menjaga vibrasi positif, maka kamu tidak akan pernah benar-benar tertinggal. Kamu hanya sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta, tapi selalu dalam bentuk yang kita butuhkan. Kadang kita minta uang, tapi yang datang adalah orang bijak yang mengajarkan tentang kelapangan hati. Kadang kita minta kelimpahan, tapi yang datang adalah kesulitan yang melatih kesabaran. Jika kamu hanya melihat rezeki sebagai angka di rekening, maka kamu akan melewatkan banyak anugerah dalam hidupmu. Maka buka matamu lebih lebar. Lihat bahwa tubuhmu yang masih sehat itu rezeki. Lihat bahwa kamu masih bisa menangis, tertawa, bahkan merasa kecewa. Itu semua adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Rezeki bukan hanya soal mendapat, tapi juga soal menyadari. Semakin kamu sadar, semakin kamu merasa cukup. Dan rasa cukup adalah pangkal dari kelimpahan. Maka jika kamu ingin rezekimu bertambah, jangan hanya minta diberi. Minta juga kemampuan untuk melihat. Melihat apa yang sudah kamu punya, yang selama ini mungkin kamu abaikan. Karena saat kamu mulai bersyukur atas yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Dan dari titik inilah, vibrasimu berubah. Kamu tidak lagi meminta dari tempat kekurangan, tapi dari tempat kelimbahan batin. Dan semesta akan menjawab, bukan hanya dengan cukup, tapi dengan lebih. Ada satu doa yang sering kita panjatkan, "Ya Allah, cukupkan aku." Tapi makna kecukupan itu kadang kita sempitkan hanya pada uang. Padahal kecukupan itu luas. Cukup ketika kamu bisa tidur tanpa beban. Ketika kamu makan sederhana tapi penuh syukur. Ketika kamu menangis tapi tidak kehilangan harapan. Ketika kamu hidup dalam kesederhanaan tapi hatimu penuh cinta. Itulah cukup yang sesungguhnya. Maka jika hari ini rezekimu terasa belum besar, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu buruk. Lihat kembali, apakah kamu masih bisa tersenyum?
Apakah kamu masih bisa mencintai dan dicintai? Apakah kamu masih bisa memeluk orang-orang terdekatmu? Jika ya, maka kamu sudah cukup. Dan dari rasa cukup inilah kelimpahan akan tumbuh. Tuhan tidak akan menambah pada hati yang serakah, tapi akan melimpahkan pada hati yang tenang. Maka tanamkan doa baru dalam hatimu. Ya Allah, jadikan aku hamba yang cukup. Karena dari cukup, kamu akan damai. Dan dari damai, kamu akan kuat. Dan dari kekuatan itu kamu akan mampu menarik rezeki yang lebih besar tanpa menghilangkan dirimu sendiri. Rezeki yang bukan hanya datang ke tanganmu, tapi juga tinggal dalam hatimu. Itulah rezeki sejati yang menyatu dengan batin dan membebaskan jiwa. Ada satu jenis kemiskinan yang lebih berbahaya daripada tidak punya uang, yaitu miskin harapan. Orang yang kehabisan uang masih bisa bangkit, tapi orang yang kehilangan harapan bisa mati dalam hidup. Inilah yang diam-diam menyerang banyak jiwa hari ini. Mereka masih tersenyum, tapi di dalamnya hampa. Mereka masih berdoa, tapi tanpa percaya. Mereka bekerja, tapi hatinya kosong. Padahal rezeki tidak hanya datang melalui kerja keras, tapi juga melalui harapan yang hidup. Maka jika hari ini kamu merasa tak punya apa-apa, rawatlah satu hal ini, harapan. Harapan adalah api kecil yang menjaga jiwamu tetap menyala. Dan selama api itu hidup, kamu belum kalah. Tak peduli seberapa sepi dompetmu, seberapa berat utangmu, selama kamu masih punya harapan, pintu-pintu bisa terbuka. Jangan remehkan satu doa yang kau panjatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sepelekan satu air mata yang jatuh saat kamu lelah. Karena dari titik itulah keajaiban sering dimulai. Bangkitlah. Mungkin belum hari ini kamu menuai, tapi siapa tahu esok pagi jalan terbuka. Tuhan melihat hatimu lebih dulu sebelum memberi rezeki. Maka jaga hatimu tetap percaya, karena rezeki sejati selalu mendatangi jiwa yang tidak menyerah. Saat kamu sedang berada di titik rendah, kamu akan mendengar banyak suara. Ada yang menyalahkan, ada yang mencemooh, ada yang menyuruhmu menyerah saja. Tapi ada satu suara yang paling penting untuk kamu dengarkan. Suaramu sendiri. Suara batin yang berkata, "Aku akan terus mencoba." Suara kecil ini kadang tenggelam oleh kebisingan dunia, tapi dialah penyelamat sejati. Suara ini yang menjaga kamu tetap waras di tengah krisis. Suara ini yang membuatmu tetap bangun pagi meski tidak tahu bagaimana menghadapi hari. Maka rawatlah suara itu. Jangan biarkan ia padam. Karena suara itu adalah energi spiritual yang menuntunmu keluar dari gelap. Dan saat kamu mulai mengikuti suara itu, semesta mulai merespons. Peluang kecil mulai muncul. Pertolongan tak terduga datang dan langkah-langkah kecil mulai terasa berarti. Percayalah, tidak ada kegigihan yang sia-sia. Bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya sekarang, vibrasi usahamu sudah menggema ke langit. Dan Tuhan tidak pernah menolak energi yang lahir dari kejujuran dan ketekunan. Jadi hari ini, jangan matikan suaramu sendiri hanya karena dunia tak percaya padamu. Karena selama kamu masih percaya, itu cukup untuk membuat dunia berubah. Rezeki akan datang bukan karena dunia mengizinkan, tapi karena jiwamu sudah siap menerimanya. Kamu pernah merasa iri pada seseorang, melihat mereka sukses, hidup mewah, seolah tanpa beban. Wajar, kita semua manusia. Tapi hati-hati, iri hati adalah pintu yang membuka banyak energi rendah, ketidakpuasan, kemarahan, rasa rendah diri, dan vibrasi seperti ini justru mengusir rezeki. Ketika kamu iri, kamu mengirim sinyal bahwa kamu tidak percaya dirimu bisa punya hal yang sama. Kamu mengakui kekurangan, bukan membuka ruang kelimpahan. Maka, ubahlah iri menjadi inspirasi. Setiap kali kamu melihat orang lain berhasil, katakan dalam hati, itu juga bisa terjadi padaku. Jika dia bisa, aku juga bisa. Aku cukup. Kalimat ini akan mengangkat getaran jiwamu dari rasa kurang ke rasa percaya. Karena sebenarnya rezeki itu luas, tidak terbatas, tidak habis dibagi. Sukses orang lain tidak mencuri jatahmu. Justru dia menunjukkan bahwa rezeki itu nyata, dekat. Mungkin tinggal satu tindakan kecil lagi.
Maka berlatihlah untuk senang atas keberhasilan orang lain. Ucapkan selamat dengan tulus, karena ketika kamu bisa ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain, semesta akan mulai mempersiapkan kebahagiaan yang serupa. Untukmu, iri tidak mendekatkanmu pada apapun, tapi rasa syukur dan dukungan, itulah yang mempercepat rezekimu sendiri. Ada satu kebiasaan yang jarang diajarkan dalam pelajaran ekonomi, tapi sangat penting dalam kehidupan spiritual. Berhenti sejenak untuk bersyukur. Bukan hanya saat gajian, tapi setiap kali kamu bisa makan dengan tenang. Setiap kali kamu masih punya rumah untuk berteduh. Setiap kali kamu masih bisa mandi air hangat. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, padahal bagi banyak orang adalah kemewahan. Saat kamu berhenti sejenak dan benar-benar menyadari hal-hal ini, kamu sedang menaikkan vibrasimu. Kamu sedang memberi sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih. Karena kamu sudah menghargai yang ada. Dan ini bukan hanya teori, ini hukum energi. Yang bersyukur akan ditambah. Tapi bukan sekedar ucapan Alhamdulillah atau terima kasih Tuhan. Syukur yang sejati terasa di dada. Membuatmu hangat, membuatmu tersenyum sendiri, meski hidup belum ideal. Maka jadikan syukur sebagai kebiasaan. Tulis setiap malam 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Ucapkan doa syukur sebelum tidur, bukan hanya permintaan. Karena ketika kamu bersyukur, kamu tidak sedang menerima sesuatu, tapi sedang membuka diri untuk lebih banyak lagi. Dan rezeki mencintai jiwa yang terbuka, bukan yang mengelit terus-menerus. Maka berhenti sejenak dan rasakan betapa banyak rezeki yang sudah kamu miliki. Ketika berbicara tentang rezeki, kita sering lupa bahwa waktu juga bagian dari rezeki. Ada orang yang punya banyak uang tapi tidak punya waktu bersama keluarganya. Ada yang kaya raya tapi tubuhnya sakit-sakitan dan waktunya hanya dihabiskan di rumah sakit. Maka, jika kamu hari ini masih punya waktu untuk tidur nyenyak, berkumpul dengan orang yang kamu sayang, berjalan tanpa alat bantu, bahkan merenung dalam diam, itu semua adalah rezeki yang tak ternilai. Jangan ukur kekayaanmu hanya dari angka. Ukur dari apa yang bisa kamu nikmati tanpa terasa tertekan. Karena banyak orang kaya secara materi, tapi miskin dalam rasa. Mereka punya semuanya, tapi kehilangan ketenangan. Maka jangan iri pada mereka yang hartanya banyak. Fokuslah pada apa yang kamu miliki hari ini. Gunakan waktumu dengan bijak. Hadir sepenuh hati dalam setiap momen. Berikan perhatian pada anak, pasangan, orang tua, tanpa sibuk memegang ponsel. Karena itu semua adalah bentuk vibrasi tinggi. Dan saat kamu hadir penuh, rezeki jadi lebih mudah masuk. Karena Tuhan mencintai hamba yang tahu cara menghargai waktu yang diberi. Jadi hari ini, katakan, aku cukup, aku bersyukur atas waktuku. Dan aku percaya, waktu yang kuisi dengan kehadiran akan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hasil, hingga lupa pada proses. Kita ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat bebas finansial. Padahal semua yang besar butuh waktu. Dan dalam waktu itu, yang diuji bukan hanya kesabaran, tapi juga ketulusan. Mampukah kamu tetap bergerak walau hasilnya belum terlihat? Mampukah kamu tetap jujur walau jalan memutar? Mampukah kamu tetap berbagi walau penghasilan belum stabil? Itulah medan tempur sesungguhnya. Di sanalah vibrasimu dibentuk. Dan semesta memperhatikan. Tuhan tidak hanya melihat hasil, tapi juga perjalananmu menuju hasil itu. Maka jangan merasa gagal hanya karena belum sampai. Selama kamu tetap melangkah, kamu sedang mengumpulkan energi besar yang suatu hari akan meledak dalam bentuk keberkahan. Prosesmu adalah ibadah, keringatmu adalah doa, tangismu adalah penyucian hati, dan ketika waktunya tiba, semua itu akan berubah menjadi rezeki yang tidak kamu sangka. Maka cintai prosesnya, nikmati perjuangannya, peluk rasa capekmu sebagai tanda bahwa kamu sedang hidup sepenuhnya. Dan katakan dalam hati, aku belum sampai, tapi aku lebih dekat dari kemarin. Dengan keyakinan seperti itu, kamu akan terus bergerak. Dan saat kamu tidak berhenti, rezeki pun tidak akan berhenti menghampirimu. Pernahkah kamu merasa malu karena kondisi keuanganmu?
takut dihakimi, takut terlihat gagal, takut dianggap tidak sukses. Rasa ini sering muncul karena standar masyarakat yang sempit. Mereka mengukur nilai seseorang dari apa yang dia punya, bukan siapa dia sebenarnya. Tapi hari ini, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu mau terus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, atau kamu ingin hidup yang jujur dengan jiwamu sendiri? Jangan biarkan persepsi orang mencuri kedamaianmu, karena rezeki sejati bukan tentang membuat orang lain terkesan, tapi tentang membuat dirimu merasa tenang. Kamu tidak harus kaya untuk bahagia. Kamu hanya perlu selaras antara batin dan tindakanmu. Dan dari keselarahan itulah, rezeki akan datang secara alami. Orang yang terlalu sibuk pencitraan akan lelah sendiri. Tapi orang yang hidup dari hati akan menemukan ketenangan, meski hidupnya sederhana. Maka lepaskan topeng itu. Hiduplah jujur walau belum kaya. Karena kejujuran batin adalah magnet yang sangat kuat. Ia akan menarik orang-orang yang tulus, peluang yang murni, dan rizki yang tidak menguras jiwamu. Ingat, kamu tidak diciptakan untuk hidup di bawah penilaian orang lain. Kamu diciptakan untuk menjalani hidup yang utuh, dari hati untuk hati. Kita sering terlalu sibuk memikirkan dari mana rezeki akan datang hingga lupa bahwa tugas kita bukan menentukan jalannya, tapi menjaga vibrasinya. Kadang rezeki datang dari tempat yang tidak kamu duga, dari seseorang yang tiba-tiba membantu, dari ide kecil yang menghasilkan, dari pintu yang awalnya tertutup tapi terbuka saat kamu tidak menyerah, dan semua itu terjadi bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menjaga getaranmu tetap tinggi. Maka setiap kali kamu gelisah, alihkan energimu pada sesuatu yang membuatmu merasa tenang. Meditasi, zikir, membaca kitab suci, mendengarkan musik yang menyentuh hati, menulis rasa syukur. Semua ini bukan aktivitas sia-sia. Justru dari titik ketenangan itulah kamu mulai memancarkan energi baru. Energi yang lebih jernih, lebih terang, lebih menarik. Dunia luar bisa tidak pasti, tapi dunia batinmu bisa kamu atur. Dan saat dunia batinmu damai, kamu tidak panik saat rezeki tertunda. Kamu percaya bahwa semuanya sedang diatur oleh Tuhan yang Maha Tahu. Maka hari ini bukan cari dari mana uang datang, tapi tanyakan, bagaimana aku bisa menjaga hatiku tetap tinggi? Karena saat hatimu tinggi, rezeki yang datang bukan hanya banyak, tapi juga menenangkan. Dan itulah rezeki yang benar-benar kamu butuhkan. Salah satu bentuk rezeki yang sering tidak kita sadari adalah kemampuan untuk memaafkan. Ya, memaafkan. Karena banyak orang yang hidupnya macet bukan karena kurang usaha, tapi karena hatinya terlalu penuh luka. Mereka menyimpan dendam pada masa lalu, kecewa pada keluarga, sakit hati pada mantan pasangan, marah pada bos lama, bahkan kecewa pada Tuhan. Semua luka itu seperti beban yang kamu bawa terus. Dan selama beban itu belum dilepas, rezeki pun sulit masuk. Karena rezeki adalah cahaya. Ia butuh ruang terang untuk masuk. Dan luka yang belum sembuh adalah ruangan yang gelap. Maka hari ini, izinkan dirimu memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk bebas. Maafkan agar kamu tidak terus hidup dalam masa lalu. Maafkan agar kamu bisa menarik masa depan yang lebih baik. Memaafkan bukan berarti membiarkan, tapi membebaskan dirimu dari rantai energi negatif. Dan saat kamu mulai melapangkan hati, kamu akan merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Dari situlah vibrasimu mulai berubah, dan dari vibrasi itu, rezeki akan mulai datang perlahan-lahan. Percayalah, hati yang lapang adalah ladang subur, tempat keajaiban tumbuh. Maka lepaskan, tidak untuk mereka, tapi untukmu sendiri. Di ujung segala usaha dan doa, ada satu sikap yang menjadi puncak spiritual, tawakal. Banyak orang salah mengerti tawakal sebagai pasrah buta. Padahal tawakal adalah puncak dari usaha dan keyakinan. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, kamu sudah berdoa sepenuh jiwa, dan pada akhirnya kamu serahkan hasilnya kepada Tuhan. Inilah bentuk keimanan tertinggi. Saat kamu tenang, bukan karena semua berjalan sesuai rencana, tapi karena kamu yakin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Orang yang benar-benar bertawakal tidak mudah panik.
Ia tidak kehilangan arah saat gagal, karena ia tahu kegagalan pun bisa menjadi jalan. Maka jika kamu merasa usahamu belum terlihat hasilnya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar. Mungkin kamu sedang dilatih, mungkin kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka peluk semua proses ini dengan sabar. Jadikan tawakal bukan hanya di lisan, tapi di hati. Katakan, aku percaya Tuhanku lebih tahu apa yang terbaik untukku. Dan saat kamu benar-benar sampai pada titik ini, rezeki akan datang dengan cara yang lebih halus, lebih indah, lebih penuh makna. Bukan hanya rezeki dunia, tapi juga rezeki ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dan itu adalah rezeki yang tak bisa dibeli. Ada satu pelajaran penting dalam hidup yang sering datang terlalu lambat, bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang. Rezeki bisa berupa teman yang mendukung, pasangan yang setia, anak yang sehat, tetangga yang peduli, bahkan waktu luang untuk merenung. Tapi karena kita terlalu fokus pada angka, kita sering tidak melihat kekayaan sejati yang sudah ada di sekitar kita. Lihat sekelilingmu. Siapa yang selalu ada saat kamu jatuh? Siapa yang mengangkatmu tanpa pamrih? Apa hal kecil yang membuatmu tersenyum hari ini? Itu semua adalah bentuk rezeki yang lebih berharga dari harta. Karena ketika uang habis, hubungan baiklah yang menyelamatkan. Maka, rawatlah hubunganmu, bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan Tuhan dan dirimu sendiri. Jangan kejar uang dengan mengorbankan keluarga. Jangan kejar prestasi dengan meninggalkan jiwamu, karena rezeki sejati adalah keharmonisan. Ketika pikiran, hati, tubuh, dan hubunganmu selaras, kamu akan merasa kaya bahkan tanpa banyak harta. Maka berhentilah sejenak, rasakan, sadari, hargai, dan katakan dalam hati, aku sudah punya banyak, dan aku percaya yang lebih baik sedang dalam perjalanan. Rezeki bukan soal jumlah, tapi tentang rasa cukup dan rasa syukur yang hadir dalam keseharian. Dan itu dimulai dari kesadaranmu hari ini. Setiap jiwa punya cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran. Kamu tidak hidup sia-sia, meski kadang jalan hidupmu terasa berliku. Setiap kegagalan, setiap kesepian, setiap kekurangan yang pernah kamu alami, adalah bagian dari desain ilahi untuk membentuk siapa dirimu hari ini. Maka jangan pernah menganggap masa lalu sebagai beban. Lihat ia sebagai bahan bakar. Banyak orang besar lahir dari luka. Banyak jiwa hebat dibentuk dari krisis. Mungkin kamu sedang di titik yang sangat sulit sekarang. Tapi percayalah, tidak ada kesakitan yang abadi. Semua luka akan sembuh jika kamu izinkan. Semua kemacetan bisa dilalui jika kamu percaya. Kamu tidak harus tahu seluruh jawabannya hari ini. Kamu hanya perlu terus melangkah. Langkah kecil, tapi terus. Karena semesta hanya memberi jalan pada mereka yang terus berjalan. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulailah dari yang kamu punya. Lakukan dari tempat kamu berada. Dan izinkan dirimu belajar di sepanjang jalan. Karena kadang bukan tentang sampai tujuan, tapi tentang siapa yang kamu jadi selama perjalanan. Dan dari jiwa yang tumbuh inilah rezeki akan datang. Bukan sekadar mengisi rekeningmu, tapi mengisi hidupmu dengan makna. Karena jiwa yang berisi adalah jiwa yang paling kaya. Di antara semua doa yang kamu panjatkan, ada satu doa yang jarang diminta, tapi sangat penting. Ya Tuhan, jadikan aku pribadi yang pantas menerima rezekimu. Karena seringkali kita meminta tanpa memperbaiki wadah penerimaan. Kita ingin kekayaan, tapi belum siap mengelolanya. Kita ingin dipercaya, tapi belum bisa jujur. Kita ingin diberi lebih, tapi belum mampu bersyukur atas yang sedikit. Maka doa terbaik bukan hanya meminta, tapi juga mempersiapkan diri. Perbaikilah niatmu, bersihkan hatimu, tinggikanlah nilai dirimu bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Karena rezeki bukan hanya perkara angka, tapi perkara kelayakan. Dan Tuhan tahu siapa yang siap. Maka setiap hari, jadikan hidupmu lebih layak menerima kebaikan. Bekerjalah dengan etika, berdoalah dengan hati,
bersyukur dengan sepenuh jiwa, dan biarkan proses itu membentuk wadah yang lebih besar dalam dirimu. Ketika kamu layak, kamu tidak perlu mengejar. Rezeki akan datang sendiri, karena semesta mencintai keseimbangan. Ia akan selalu memberi pada mereka yang menjaga kebersihan niat dan ketulusan langkah. Maka mulai hari ini, bukan hanya doakan rezeki, tapi juga doakan perubahan dalam dirimu agar layak. Karena saat kamu layak, tidak ada yang bisa menahan rezeki yang memang untukmu. Mungkin hari ini, kamu masih berjuang keras. Tagihan menumpuk, penghasilan belum stabil, beban mental tak tertanggungkan. Tapi ingatlah satu hal, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa lain yang diam-diam berjuang seperti kamu. Mereka menangis dalam diam, berdoa di tengah malam, tersenyum untuk menutupi lelahnya. Maka jangan merasa sendiri. Semesta menghubungkan kita dalam vibrasi perjuangan yang sama. Dan dalam perjuangan itu, ada doa-doa yang saling menguatkan. Jangan remehkan kebaikan kecil yang kamu lakukan. Satu senyum tulus, satu uluran tangan, satu kata semangat. Itu bisa menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Dan pada akhirnya, kembali kepadamu. Karena rezeki tidak hanya soal materi, tapi tentang energi yang kita berikan. Dan dunia selalu membalasi energi. Jika kamu terus memberi yang baik, meski sedikit, kamu sedang menabung keberkahan. Jadi meskipun kamu lelah, teruskan langkahmu. Meski kecil, teruskan kebaikanmu. Karena kamu tidak tahu doa siapa yang sedang menyertaimu hari ini. Bisa jadi di tempat yang tak kamu duga, ada seseorang yang mengirim doa untukmu. Maka percayalah, rezeki tidak hanya datang dari kerja, tapi juga jaringan kebaikan yang kamu bangun dalam diam. Dan itu akan datang. Pelan, tapi pasti. Inilah akhir dari cerita panjang ini, tapi bukan akhir dari perjalananmu. Justru ini awal dari kesadaran baru, bahwa kemiskinan bukan takdir, tapi perasaan. Dan rezeki bukan milik segelintir orang, tapi hak setiap jiwa yang percaya dan berusaha. Kamu punya kuasa untuk mengubah narasi hidupmu. Mulai dari pikiran, dari hati, dari niat. Berhentilah merasa kecil, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokuslah membangun getaran rezekimu sendiri. Mulai dari rasa cukup, dari syukur, dari keberanian untuk melangkah, meski sedikit. Jangan takut miskin, takutlah jika jiwamu menyerah. Karena selama kamu hidup, kamu punya potensi yang belum selesai. Tuhan belum selesai denganmu. Masih ada jalan, masih ada harapan, masih ada kemungkinan yang luar biasa. Maka hari ini pasrahkan dirimu dengan bijak. Serahkan semua pada Tuhan setelah kamu melakukan yang terbaik. Dan biarkan Dia menunjukkan keajaibannya. Jika kamu bersungguh-sungguh membuka hatimu, bukan hanya uang yang akan kamu dapat, tapi kedamaian, cinta, dan keberkahan yang tak terhingga. Jangan hanya cari rezeki. Jadilah magnet rezeki, dan biarkan hidupmu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup, dan mari kita sama-sama bertumbuh menuju hidup yang lebih dalam, bermakna, dan penuh keberkahan.